Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan yang dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala atas duduknya di Masjid Al-Falah, apalagi di salat subuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, wa kanat salatuhu wa masyu'ila masjid subhi fa innahu dumatilah. Maka siapa yang melangkahkan kakinya untuk ke masjid beribadah salat subuh berjamaah, maka Allah jaminkan surga baginya. Mudah-mudahan langkah kita, waktu kita ini benar-benar tercatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah kita masing-masing. Amin, Allahumma amin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, kulu rahimakumullah, agama kita ini memiliki satu akidah dan keimanan yang mutlak, yakni tauhid. Dan tidaklah Allah pernah mengutus seorang rasul atau nabi yang tidak membawa kalimat tauhid. Semua membawa kalimat tauhid. Allah firmankan ini di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 25. Wa ma arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang nabi atau rasul sebelum engkau Muhammad yang tidak kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Sehingga perintah tauhid ini datangnya langsung dari Allah Rabbuna wa ta'ala. Dan di Al-Baqarah ayat 21, Allah tidak memanggil orang Islam. Jangan GR orang Islam. Yang dipanggil manusia. Ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dalam Al-Baqarah 21, Allah memanggil manusia. Wahai manusia, ibadati aku, sembah aku sebagaimana orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Maka tauhid ini adalah satu akidah dan keimanan yang paling mutlak di agama kita. Dan Allah menjanjikan ada 10 nikmat dahsyatnya orang bertauhid. Yang pertama, saya ambil dari Sahih Muslim. Rasul bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibnu Adam, innaka lawa ataini biqalbi wal ardi khotoya summa likutaini. Wahai anak cucu Adam, apabila engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar dunia, la tusrik kabih, dan engkau tidak pernah menyekutukan aku, say'a layatinnaka wa qalaha maghfurah, maka aku ampuni dosamu itu sebesar ampunan bumi itu sendiri. Masya Allah. Jadi orang yang tauhid itu kalau dia datang menghadap Allah dengan dosa sebesar bumi, wala yusrika bih, kata Allah, dan engkau tidak menyekutukan aku,
maka kata ya khasya la say'am biqurbiha maghfurah, maka aku beri ampunan sebesar dunia dari dosamu itu. Itu nikmat. Jadi orang yang tauhid dapat jaminan ampunan besar sekalipun dia berbuat dosa dan salah, dan kita tidak mungkin tidak berbuat dosa dan salah, karena dalam hadis qudsi diriwayatkan Rasul Muhammad SAW, Rabbuna wa ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tuhti'una billaili wa nahar, hambaku kalian itu pasti berbuat dosa dan salah baik malam maupun siang. Wa ana aghfir lahu dunuba jami'a, dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfirni wa aghfir lakum, maka mintalah ampun padaku, aku akan mengampuni kalian. Jadi orang yang tauhid dapat jaminan dosanya diampuni oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tauhid dijanjikan oleh Allah mendapat petunjuk. Jadi senantiasa diberikan petunjuk, sebagaimana kita setiap hari meminta. Di surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Dan itu kita minta dalam sholat. Ya mohon maaf tadi saya dipaksa ngimami, imamnya nggak datang, kayak nang gereja ya. Saya nggak bisa merubah lagu, jadi mohon maaf. Tapi mudah-mudahan untuk makhrajul huruf sama panjang pendek sudah asistensinya dengan Gri Al-Quran. Jadi untuk makhrajul huruf dan panjang pendek wis jarno, Ustaz bangun katanya lagunya kayak nang gereja wis jarno. Yang penting makhrajul huruf. Jadi mohon maaf kalau tadi jenengan nang gereja atau masjid ya, salah kalau ngimami gitu. Nah saudara-saudaraku, ketika kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang ini dijanjikan Allah betul bagi orang-orang yang bertauhid. Coba buka surat 6. Surat 6 itu surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lihat firman Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan mereka dengan syirik, lihat, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan merekalah yang akan aku senantiasa beri petunjuk. Jadi kalau kita tauhid, insya Allah kita nggak akan mungkin berjalan dalam kesesatan. Yang janji Allah sendiri soalnya. Maka ketika kita sudah dikatakan Allah walam yalbisu imanuhum bizulmin, ketika dia sudah beriman sungguh-sungguh dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, Allah jamin. Apa jaminannya? Amwahum muhtadun, diberi jalan dan petunjuk. Jadi kalau antum menghadapi apapun, begitu nanya sama Allah, petunjuk datang. Kalau kita nggak pernah syirik atau musyrik, ini dahsyatnya orang yang bertauhid. Kemudian kita lihat lagi janji Allah, buka surat 4 sekarang. Surat 4 itu surat An-Nisa ayat 69. Di sini janji Allah. Ketika kita minta kan, di sini kita minta apa? An'amta alaihim, jalan bersama orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat Allah? Para nabi, para syuhada, para shadiqin. Lihat janji Allah di surat 4 ayat 69. Wa may yu'idillahu wa rusula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahum alaihim minan nabiyina wasyadiqin wasyuhada wasalihin wa hasana ulaika rafiqa. Ini janji Allah. Luar biasa. Allah mengatakan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat. Kita tiap
sholat minta itu. Di setiap rakaat kita minta, dan itu dijanjikan Allah orang-orang yang tauhid, dijanjikan Allah di surat An-Nisa 69 bahwa mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para solihin, dan orang-orang yang memegang teguh kebenaran. Ini janji Allah. Jadi kalau kita sholat gak sia-sia. Sholat kita yang Sabiul Masani, 7 ayat yang kita ulang setiap hari dengan ketauhidan kita pada Allah, Allah janjikan besok kita akan bersama para nabi. Maka yang suka ngaji seperti ini, besok ini kumpulannya para anbiya ini, hak yang jadi soalnya Allah. An-Nisa 69. Nikmat yang keberapa ya? Kedua. Yang pertama tadi apa? Dosa diampuni. Yang kedua, senantiasa diberi petunjuk, dan bahkan disertakan dengan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat yang ketiga, dahsyatnya orang yang bertauhid, Allah janjikan dia akan dikeluarkan dari segala kesulitan, dia akan dicukupkan semua kebutuhannya, dan dia akan diberi rizki dari arah yang gak pernah disangka, dan semua usahanya dibantu Allah. Kalau di tauhid, buka surat 65 ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar baginya. Kemudian dia diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka semua kebutuhannya dicukupkan. Ini janji Allah, nikmat yang ketiga. Jadi orang tauhid itu, kalau sudah tauhid ya sudah totalitas berarti. Kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah ya sudah. Totalitas pada Allah, tidak pada selain Allah. Jadi tidak usah aneh-aneh. Nggak usah ngurungan tekek barang, tekek dihitung, tekek untung, tekek rugi, tekek untung, tek, kok tek torek, gak ditutup nong tekek, ya untung rugi. Hal seperti ini paling dibenci Allah. Kalau kita totalitas, sungguh-sungguh sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti semua ketetapan Allah kita ikuti. Kalau sudah wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti apa yang diberi Rasul kita ikuti. Nggak nawar, nggak buat sendiri, nggak mengada-ada. Itu baru dikatakan mukmin yang tauhid. Allah sebutkan di surat 24 ayat 51. Innama kanal mu'minina idza du'u ilallahi wa rusuli liyahkuma bainahum ayyaqulu samina wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini janji. Maka perkataan orang mukmin apabila diajak pada Allah dan Rasulnya ketika menetapkan perkara di antara kalian, yahkuma bainahum ayyaqulu samina wa ata'na, maka mereka menjawab kami mendengar dan kami taat. Jadi ayat Allah itu tidak pakai ditawar, tidak mentamsil, tidak mentaktifkan, tidak mentakyifkan. Ini makna tauhid. Nah, kalau antum masih ayat Allah masih dipleset-plesetkan, ya jangan harap dapat seperti janji Allah ini. Jadi Allah memberikan janji nikmat buat kita itu ketika kita totalitas. Maka ketika kita totalitas, Allah juga totalitas. Rasul Muhammad SAW mengajarkan ketotalitasan ini sejak dini. Saya ambil dari hadis Tabrani nomor hadis 87, perawinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ayakunta minan nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Ibnu Abbas digonceng Rasul di atas untanya. Gulam, ini u'alimuka kalimat. Gulam, tak ajari kamu satu kalimat. Ifadillah yafatka wa ifadillah yajidka. Diajar Rasul, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Memang Allah butuh centeng. Maknanya luar biasa. Kalau dijagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Fa idza sta'anta fastami billah. Kalau kau minta sama Allah. Luar biasa. Sejak masih usia 10 tahun digonceng di atas otak beliau, Rasul sampaikan ini pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mulai menanamkan tauhid, ketotalitas itu sejak dini, itu dahsyatnya. Jangan pernah beranggap aku sih serepot, iki sih nyambut gawe sih. Wis lah, aku nek nyambut gawe cukup baru aku nang masjid. Durung tuwek Pak, setruk. Wis gak iso nang masjid, dibopok, digendong-gendong, sholat gak sempurna. Makanya kalau bisa sejak dini, nggak ada kata terlambat. Ya, saya aja umur 30 tahun Pak, baru bisa sholat. Ya. Sampai sholat umur berapa? Hah? Loh, dari kecil aku sholat lagi umur 30 Pak. Ya. Nah saudaraku, maka ketika kita totalitas, lihat janji Allah berikutnya, orang yang mentauhidkan Allah akan ditanamkan kecintaan keimanan. Kemudian Allah akan menjadikan dia membenci kekafiran, membenci kefasikan, membenci kekufuran. Mana janji Allah? Buka surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-7. Jadi kalau kita tauhid, lihat janji Allah. Wa'lamu anna fikur Rasulullah law yu'tikumu fi katsiri minal amri la amanitum lakinallaha habbaba ilaikumul iman. Lihat, habbaba ilaikumul iman. Allah akan jadikan kecintaan keimanan dalam hatimu. Kemudian wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufur wal fusuqa wal ihsyan ulaika humur rasyidun. Apa firman Allah? Allah katakan, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasul Muhammad SAW. Kalau Rasul menuruti keinginan kita, rugi kita, celaka. Tapi lihat, Allah jadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah. Habbaba ilaikum iman. Dijadikan kita cinta pada iman dan iman itu indah dalam hati kita. Dijadikan kita benci kepada kekafiran, benci kefasikan, benci kedurhakaan. Itulah orang-orang yang mendapatkan itu. Jadi kita ini dikasih Allah jaminannya banyak kalau mau tauhid benar-benar, ya. Totalitas sudah, tidak ada selain Allah. Kemudian Rabbuna wa ta'ala menjanjikan lagi, barang siapa yang tauhid, dijanjikan Allah masuk surga. Enggak masuk surga, pasti. Ini saya ambilkan dari Bukhari nomor 22. Man mata yashhadu la ilaha illallah min qalbi ila sadri dakhalal jannah. Siapa perawinya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah, man mata yashhadu la ilaha illallah, dia punya keimanan totalitas tiada Tuhan selain Allah. Apa sabda Rasul? Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya tanya, kita totalitas la ilaha illallah, tapi blebes Pak, sholatnya blebes, posone arang kadang, infak sodako kalau kota infak lewat pura-pura turu, cek gak nyelungno duit. Kira-kira masuk surga enggak? Nah, masuk enggak? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Masuk enggak? Masuk. Tapi lihat Al-Baqarah 286, laham kasabat wa alaiha maktasabat. Keburukan dia kerjakan dibalas, kebaikannya dibalas. Sama juga di surat 99 ya, ayat 7 dan 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Berarti mampir. Oh, mampir Ustaz. Iya, enggak kekal, enggak. Suka apa-apa lumayan. Kan wedi. Jadi kalau dia tauhid, tidak menyekutukan Allah, jelas kalimat Rasul, man mata yashhadu la ilaha illallah min qalbihi ila sadri dakhalal jannah, jaminan masuk surga. Itu hadis Rasul. Ngarangkah Rasul?
Rasulullah SAW nggak ngarang, ya. Maka coba kita cek, barang siapa yang mengetahui tidak ada Tuhan yang berbeda melainkan dia akan masuk surga, Rabbuna wa ta'ala jaminkan itu. Lihat surat 19 ayat 60. Ilah man taba wa amana amilan solihah yadkhul jannah la ya'lamuna sayyi'ah. Itu janji Allah. Maka hamba-hamba Allah yang tauhid dan dia mau bertobat, apa janji Allah? Dia beramal baik, beriman, masuk surga tanpa teraniaya lebih lama. Ini janji Allah. Tidak pernah Rasul itu ngarang hadisnya. Jadi Rasul Muhammad SAW itu kalau mengucapkan sesuatu nggak pernah ngarang. Semua yang diucapkan Rasulullah itu wahyu, firman Allah. Allah katakan ini di surat 53 An-Najm ayat 3 dan 4. Wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW itu menurut keinginannya. In huwa ila, semua yang diucapkan Rasulullah itu wahyu, firman Allah. Maka ketika Rasul menjanjikan orang yang tauhid pasti masuk surga, ada dasarnya. Nikmat yang ketujuh, orang yang tauhid dijanjikan Allah diberi banyak kemudahan di pekerjaannya, di amanah-amanah dunia ini, bahkan kedudukannya dikukuhkan, bahkan mampu dia menguasai ilmu-ilmu yang diamanahkan. Buka surat 47 ayat yang ketujuh. Ya ayyuhalladzina amanu intan surah yansukum yusabit aqdamakum. Wahai orang beriman, apabila engkau benar-benar menolong urusan agama Allah totalitas ini, maka Allah akan menolongmu dan mengukuhkan kedudukanmu. Ini masih luas, masih belum detail. Coba kita buka detailnya. Surat 24 ayat 55 itu detailnya. Jadi kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu suku yusabbitu aqdamakum itu kan masih umum. Coba lihat detailnya. Ini ayat ini didetailkan Allah di surat 24 ayat 55. Ini Rabbuna wa ta'ala ini. Wa adallahu alladziina amanu minkum wa amilus sholihat la yastaghfinahum fil ard. Lihat. Wa yastaghfil ard kama staghfala ladzina min qablihim wa la yakinna lahum dinahum lazirta lahum wa la yubaddalnahum. Lihat janji Allah ini. Janji Allah ini. Allah itu menjanjikan orang-orang di antara kamu yang beriman itu dan dia mengerjakan kebaikan, sungguh Allah janjikan dia menguasai bumi. Betul enggak? Hah? Itu buka Quran tak buka WA. Itu janji Allah. Dan betul-betul Allah janjikan nanti apa? Dia akan benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah ketakutan diberikan keamanan sentosa, diamankan dia. Ini janji Allah. Jadi uraian surat Muhammad 7 diuraikan lagi oleh Allah di 24 ayat 55. Itu orang-orang yang tauhid. Nikmat yang ke 8. Suruknya kurang 5 ya. Iya, hari ini suruk jam 5 kurang 5. Hah? Suruknya jam berapa? 5 lebih 5. 5 lebih 1. Ya, nanti kurang-kurang 10 menit kita diskusi ya. Lihat yang ke-9, nikmat Allah. Orang yang tauhid dijanjikan Allah dintas. Kalau dia nanti masuk neraka dintas, ya. Dimana pernyataan ini bahwa orang yang dintas, tulis hadisnya sampai rumah, buka atau Google Bukhari nomor hadis 22. Siapa perawinya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya bacakan matannya.
Yadkhulul ahlul jannah lil jannah wa ahlun nar lin nar summa yaquluhu lauha yaqul akhahu man wa kana fil qabihi misqalu zarratin min iman wa hadada qala lil jannah. Ini janji Allah. Setelah penduduk surga masuk surga semua, wa alunar finnar, dan semua penduduk neraka sudah masuk neraka semua, maka Allah akan memerintahkan malaikatnya mencari hambanya yang punya hati dan otak di tempelnya ini la ilaha illallah, yang beriman kepada Allah, dicari, dikorek-korek. Nah ini ketemu dewap lagi adu toroi, tapi beriman ya, tauhid ya, entas sing biyen buka ibadah mendem tapi beriman ya dintas. Pokoknya punya iman, punya la ilaha illallah misqalu dzarratin, kata Allah firman-Nya, walaupun sebesar biji sawi dientas. Itu nikmatnya orang tauhid. Makanya kalau orang dulu Islam dengar dientas enggak? Nyenyek tun kalau itu, Pak. Karena enggak punya iman. Tuhannya ada 5 rupa-rupa warnanya. Ada yang hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Satunya 3 in 1, satu macam-macam. Enggak mungkin. Karena hadis tegas Allah katakan bil qalbihi masalul haji minal la ilaha illallah. Dia punya iman yang tidak ada Tuhan selain Allah, walaupun hanya sebesar biji sawi, biji zarah. Insyaallah. Nikmat yang ke 10. Iya. Nah, telu sampai keturun berarti. Nikmat yang ke 10. Maka orang-orang yang memiliki ketauhidan ini dijanjikan oleh Allah, dia mendapat ampunan dan pasti masuk surga. Buka surat 67 Al-Mulk ayat 12. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Ini janji Allah. Maka barang siapa yang takut, takutnya bukan takut itu ya, takut dan ketakwaan ya, pada Allah yang tidak dia melihatnya, namun dia yakin Allah melihatnya. Lihat janji Allah, lahum maghfiratun wa ajrun karim. Maka orang-orang seperti itulah yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan mendapat pahala terbaik. Pahala terbaik itu mana? Surga. Enggak ada lagi. Semua mufassir menjelaskan ajrun karim itu surga. Berarti orang tauhid itu dijamin diampuni dia dan dimasukkan dalam surga ya. Sekalipun belebes ya, cuman ngincipi tadi ya, ngincipi nanti kan dicari, golek ono dicari, beriman masuk, dientas. Nikmat yang ke 11. Orang yang bertauhid, Rabbuna wa ta'ala janjikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang senantiasa ditetapkan dalam kebaikan ya, ditetapkan dalam kebaikan ya. Ini Allah katakan melalui hadis Rasul Muhammad SAW, Allahumma wa as'aluka wa ya'alakula qada'a. Apa kata Rasul? Allah akan senantiasa memberi kalian ketetapan kodok yang ditetapkan dalam sebuah kebaikan. Jadi kalau kita tauhid totalitas, kodoknya itu kodok kebaikan ya. Ini dimana bisa kita dapati, tulis Ibnu Majah nomor hadis 3846. Udah? Siapa rawinya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang terakhir, orang-orang yang tauhid atau yang totalitas kepada Allah, maka Rabbuna wa ta'ala
menjanjikan, dia jauh dari ketakutan, jauh dari kegelisahan, ya. Di mana ini? Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu ragu, jangan kamu sedih hati, jangan, sebab kamu memiliki derajat paling tinggi, sebab kalian orang-orang yang beriman. Ini jaminan Allah. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua, utama untuk diri saya pribadi, dan mampu untuk meneguhkan keimanan, ketakwaan kita, ketauhidan kita, dan totalitas kita, sehingga kita nanti semua yang hadir pagi hari ini dan genap keluarganya pangkatnya ahlul jannah. Amin. Gak usah pakai mampir neraka. Amin. Dah, diskusi. Atau ada yang mau nambah materi, silakan duduk di sini. Saya tak ganti duduk bawah. Ada yang mau kita diskusikan? Tidak ada. Kalau ada selesai. Di luar tema boleh. Tidak ada juga. Cukup. Hah? Ada. Mana mic-nya? Akhir? Mic-nya mana? Oh, berarti muamalahnya. Tapi anunya, vertikalnya luar biasa. Rabbuna wa ta'ala setiap kali berfirman pada orang-orang yang beriman, itu lihat kalimatnya, ila kecuali hamba-hambaku. Kemudian wa aminu sholih, habis aman, habis iman mesti ada amal soleh. Berarti keimanannya belum. Kalau sampai ada orang yang tauhid tok tapi yang lainnya nggak tepat, misalnya maiduwo, omongannya menyakitkan hati, ada kan model-model begitu? Iya, ada enggak? Jadi khususnya bukan main, tapi omongannya wudu, kono jok nyanyi, kon ngomongnya wis fales, nemen kan, sakno, wong wis dilokno, durung nyanyi wis dilokno, kono jok nyanyi ngomongnya wis fales, wis nemen, ucapannya menyakitkan hati, dan berarti dia belum, karena Allah itu lihat semua kalimatnya. Setiap kali Allah kata amanu, belakangnya apa? Wa amilus soleh, dan dia beramal kebaikan. Dan innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai hambanya yang berbuat kebaikan. Berarti kalau ada seseorang yang bagus ibadahnya tapi kafirnya berarti dia belum totalitas. Kalau dia totalitas pasti memperhatikan kalimat Allah, sebab Allah berfirman setiap kali kata ya ayyuhalladzina amanu selalu Allah ikuti wa amilus sholih. Jadi artinya orang beriman total, yang total itu berarti dia selain beriman kepada Allah, dia juga beramal saleh dan dia berbuat kebaikan. Coba cek lagi, agama terbaik itu Allah gak ninggalkan kebaikan. Coba buka surat 425. Surat 4, lihat. Wa man ahsanu dinam miman aslama, lihat. Wa huwa muhsin, tuh. Gak pernah ninggal Allah kata baiknya itu. Betul, akhi. Wa man ahsanu dinam miman aslama wajhahulillah wa huwa muhsin. Ada kata itu. Jadi siapa yang terbaik agamanya ini di sisi Allah? Kecuali mereka yang totalitas berserah diri kemudian dan berbuat kebaikan, baru wataba milata Ibrahim hanifah wa taqaddalahu Ibrahim khalila, baru mengikuti agama-agama para nabi, terutama Nabi Ibrahim yang tauhid. Betul, Al-Qur'annya ada kata wa huwa muhsin,
Ada. Jadi Allah itu kalau mengatakan waman asanu dinan liman aslama wa huwa muhsin, itu tidak pernah Allah meninggalkan kata baiknya. Jadi orang yang totalitas itu selain dia total, berarti dia harus berbuat kebaikan. Itu baru yang 11 janji ini pasti Allah berikan. Jawab. Baik. Ada lagi yang lain? Jadi kalau dia belum ini, dia belum. Kalau pengen totalitas mestinya diperhatikan baik-baik firman Allah. Karena Allah itu kalau sudah mengatakan beriman, belakangnya mesti diikuti amilus salih, ya. Wa huwa muhsin, ya. Ada lagi? Cukup? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.